Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Oke, sehat semua ya. Oke, seperti biasanya, monggo Andri bisa pimpin doa untuk kelancaran kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini. Monggo. Berdoa mulai. Oke, berdoa selesai. Terima kasih Andri sudah memimpin doa pada pagi hari ini. Oke, seperti biasa kita yel-yel terlebih dahulu sebelum pembelajaran gitu, untuk mempersemangat diri kita agar bisa menerima pembelajaran pada pagi hari ini. Oke. TKR 1 SMK Muhammadiyah Kajian. Alhamdulillah sehat, kuat, luar biasa. Allahu Akbar, sukses. Amin ya rabbal alamin. Oke, tepuk tangan buat kalian semua. Oke. Sebelum pembelajaran kita presensi dulu ya. Coba cek teman-teman satu bangunya. Ada yang nggak berangkat atau enggak? Nah, coba. Oke, siapa? Suryo, monggo. Siapa yang nggak berangkat? Deden. Oke. Deden kenapa? Oh ya, nanti kalau misalkan sakit disuruh buat surat izin, nanti dikirimkan ke bapak gitu ya, ketika sudah berangkat. Oke. Nanti kalau misalkan sudah 3 hari tidak berangkat, nanti ketua kelas bisa menemui Deden untuk pergi ke rumahnya Deden, seperti itu. Oke. Untuk mata pelajaran pagi hari ini adalah teknik otomotif dasar. Untuk materinya sendiri adalah mesin mobil. Ada nggak dari teman-teman yang sudah tahu apa itu mesin mobil? Oke. Monggo angkat tangan. Oke, siap. Dwi Ardiansyah. Oke, apa mesin mobil itu? Dikit lagi. Kurang tepat ya. Baik, Suryo apa? Oke, hampir benar ya gitu ya teman-teman ya. Oke, jadi mesin mobil. Tapi sebelum jauh, ini kan masih pertama ya. Sebelum jauh menjelaskan terkait mesin mobil, saya akan jelaskan dulu target pembelajaran kita pada pagi hari ini. Nah, jadi setiap pembelajaran itu harus ada targetnya, teman-teman. Nah, untuk pembelajaran pada materi mesin mobil ini adalah dari teman-teman mengetahui sejarah mobil, sejarah mesin mobil, kemudian pengertian dan fungsi serta prinsip kerja dari mesin mobil. Oke, ini. Sejarah mobil. Mobil pertama kali dibuat pada tahun 1769. Nah, oleh seorang ilmuwan dari Prancis yang namanya Nicolas J. Cugnot. Saat itu Cugnot berhasil menciptakan sebuah kendaraan beroda 3. Nah, ini seperti digambar teman-teman, adik-adik ini ya, anak-anak. Ini orangnya, kemudian ini bodinya sangat besar sekali dan rodanya juga besar. Ini juga masih menggunakan mesin uap. Ini mobil pertama kali, ini relatif besar, tidak seperti mobil-mobil yang sekarang. Oke, itu ya untuk sejarah singkatnya seperti itu. Jadi mobilnya masih tergolong besar, kemudian tenaganya masih menggunakan tenaga uap. Nah, kemudian lanjut nih, tadi si Dwi Ardiansyah sama Surya sudah menjelaskan terkait pengertian dari mesin mobil. Nah, saya sempurnakan lagi ya. Jadi mesin mobil adalah suatu komponen pada mobil yang berfungsi untuk merubah energi kimia menjadi energi gerak, gitu ya, teman-teman. Nah, energi gerak inilah yang dimanfaatkan oleh mobil untuk menggerakkan roda. Jadi dari energi kimia dirubah oleh mesin menjadi energi gerak melalui cara kerja mesin, mekanisme mesin dan sebagainya, kemudian diteruskan oleh kopling, kemudian ada transmisi, propeller, kemudian sampai ke diferensial dan ke roda seperti itu. Jadi itulah kenapa mobil bisa bergerak. Nah, jadi gitu ya teman-teman. Dimulai dari energi kimia. Energi kimia apa?
bahan bakar minyak. Oke. Next ya teman-teman ya. Nah, kemudian prinsip kerja mesin mobil. Oke. Karena kita sudah di era sekarang, di era terbaru ya, kita sudah tadi sudah sedikit membahas terkait mesin external combustion, yaitu mesin uap tadi, yaitu pembakaran luar. Nah, untuk mobil-mobil era sekarang itu sudah hampir semuanya tidak menggunakan external combustion, tapi menggunakan internal combustion. Apa itu internal combustion? Internal combustion adalah mesin yang menggunakan mekanisme pembakaran di dalam. Seperti itu. Nah, prinsip kerja dari internal combustion ini adalah engine merubah gerak kimia menjadi energi gerak melalui mekanisme mesin itu sendiri dan tentunya di dalam mesin. Dan untuk materi yang mesin cukup selesai ya. Nanti ada materi-materi berikutnya setelah ini, tapi sebelum beranjak ke materi berikutnya saya ingin bertanyakan kepada teman-teman. Ini ada kuis ya. Nah, coba saya sudah menjelaskan tadi terkait sejarah, kemudian pengertian dari mesin mobil dan cara kerja. Ada yang menjelaskan ulang? Oke, monggo, Angga. Mau menjelaskan yang berapa? Nomor 1. Oke, coba jelaskan secara singkat terciptanya mobil. Oke, benar sekali ya yang dikatakan Angga. Nanti Angga mendapatkan poin 10, nanti ditulis di buku yang belakang. Nanti ketika UAS ada nilai keaktifan dari Bapak. Oke, kemudian yang nomor 2, silahkan ada yang mau menjawab. Jelaskan pengertian dari mesin mobil. Oke, siapa di sana? Suryo. Oh ya, Suryo. Monggo Suryo. Ya, benar. Suryo ini tadi pas awal tuh masih salah nih, tapi ketika sudah pembelajaran, sudah mulai ini sudah tepat. Artinya ada perkembangan di dalam pembelajaran ini. Kemudian yang nomor 3, bagaimana prinsip kerja dari mesin internal combustion? Siapa yang mau menjawab ini? Ini materinya masih terakhir gitu ya, artinya masih bisa kita ingat. Rega? Oh ya, tepat sekali ya yang dikatakan Mas Rega. Jadi yang tadi sudah menjawab kuis dari Bapak akan mendapatkan poin 10 dan ditulis di halaman paling belakang. Gitu. Untuk pembelajaran seperti ini akan Bapak teruskan sampai UAS, akan menjadi nilai keaktifan dari anak-anak semua. Oke, kalau tadi kita membahas terkait mesin mobil, nah ini kita masih tetap mesin mobil juga, cuma kita membahas terkait konfigurasinya atau bentuk dari mesin mobil itu sendiri. Oke, konfigurasi mesin. Nah ya teman-teman ya, apa itu konfigurasi mesin? Konfigurasi mesin adalah sebuah istilah yang menuju kepada layout piston dalam sebuah mesin pembakaran dalam. Dalam mobil sendiri sangat bermacam sekali konfigurasi mesinnya. Nah, ada yang tipe inline, kemudian ada tipe V, tipe W, boxer, rotary dan sebagainya, masih banyak sekali. Nah, namun pada pembelajaran kali ini saya memfokuskan pada konfigurasi mesin yang sering kita lihat seperti itu. Nah, siapa yang mau bertanya tadi? Aldi. Oh ya, mau Aldi. Mau bertanya apa? Oke, bagus sekali pertanyaannya. Jadi pembelajaran kita ini ngalir aja teman-teman. Kalau misalkan di tengah pembelajaran ada yang mau tanya, silakan tanya, nggak apa-apa. Kenapa banyaknya konfigurasi mesin? Oke, itu dari Aldi yang nanya. Dari teman, saya lempar ke teman-teman, ada yang mau jawab gak? Kalau nggak ada nanti bapak saya jawab. Akan saya jawab. Oke, kenapa banyaknya konfigurasi gitu ya? Dari tadi disebutkan ada boxer, kemudian ada rotary, ada inline, kemudian tipe V,
W dan sebagainya. Nah, jadi kenapa mesin itu memiliki banyak konfigurasi? Karena mesin itu dirancang untuk sesuai dengan kebutuhan. Kebutuhan dari apa? Dari mobil itu sendiri, teman-teman. Jadi untuk kebutuhan balap, untuk kebutuhan kerja, untuk kebutuhan jalanan kota itu semua memiliki layout ataupun konfigurasi mesin sendiri-sendiri. Jadi jawabannya apa? Sesuai dengan kebutuhan. Nanti untuk kelebihan dan kekurangannya akan dibahas setelah ini, teman-teman. Oke, kita lanjut dulu ya. Nah, macam-macam konfigurasi mesin. Bisa dilihat ya, ini ada inline, kemudian tipe V, kemudian ada boxer, kemudian ada rotary, dan ada tipe W. Oke. Ada yang ditanyakan sejauh ini? Untuk materi konfigurasi ini juga nanti ada kuisnya. Jadi tiap kompetensi dasar dari yang Bapak jelaskan nanti ada kuisnya. Jadi jangan takut teman-teman tadi yang belum bisa menjawab kuis yang pertama, masih ada kuis yang berikutnya. Oke ya. Kalau enggak, Bapak pancing dulu ya. Ini Bapak ada pantun. Ke pantai Kukuk beli ikan, asik. Dibeli untuk dimakan, cakep. Oke, cukup sekian. Mari kita diskusikan. Oke. Monggo ada yang mau bertanya dulu? Tak tunggu nih ya. Oh ya, silakan. Siapa Esti? Esti mau bertanya. Oke, ini cewek satu kelas ya. Maaf. Cewek satu-satunya di kelas ini. Monggo Mbak Esti. Ingin bertanya apa? Ingin bertanya bagaimana cara kerja mesin inline. Oke. Sebenarnya ini materi untuk pertemuan berikutnya, pertemuan minggu depan. Cuma tak jelaskan secara singkat terkait cara kerja dari mesin inline. Nah, jadi mesin inline ini yang 4 tak ya. Jadi memiliki 4 langkah kerja, yaitu hisap, kemudian kompresi, usaha, dan buang. Tak carikan dulu PPT-nya. Nah, ini cara kerjanya Mbak Esti. Jadi ini piston, ini konfigurasi inline ini sejajar teman-teman ya. Segaris antara piston 1, 2, 3, 4 itu segaris. Berbeda dengan V itu yang bentuknya piston seperti ini. Kemudian ada yang W dan ada yang rotary. Nah, ini yang segaris. Intinya cara kerja dari semua mesin itu hampir sama. Tapi yang membedakan apa? Mindsetnya, bukan, salah. Yang membedakan adalah konfigurasinya. Oke, gitu ya Mbak Esti ya. Nanti untuk lebih lanjutnya kita bahas di pertemuan berikutnya. Oke, poin 10 buat Mbak Esti karena sudah bertanya. Kemudian ini ada kuis yang pertama, cepat-cepatan kita ya. Apa yang dimaksud dengan konfigurasi mesin? Coba angkat tangan. Oke, siap. Pertama sekali dari Mas Yusuf. Apa Mas Yusuf? Oke, tepat sekali ya yang dikatakan Mas Yusuf. Poin 10 buat Mas Yusuf. Kemudian kita cepat-cepatan berikutnya. Sebutkan macam-macam konfigurasi pada mesin. Oke, silakan. Si Farizal. Oke, kurang tepat ya. Jadi ada yang mau melengkapi untuk jawaban dari Farizal? Oke, bagus ya. Surya sudah melengkapi lagi. Di Surya kayaknya panen nilai pada pertemuan kali ini. Oke, jadi poin 8 buat Farizal dan poin 10 buat Surya. Kemudian untuk yang kuis ketiga ini yang terakhir teman-teman. Mengapa terdapat banyak konfigurasi pada mesin? Ini yang seperti yang ditanyakan tadi oleh Mas Aldi gitu ya. Coba oke, siap. Siapa yang menjawab? Alfian. Oke, monggo Alfian jawab. Oke, betul sekali. Poin 10 buat tadi Alfian. Nanti dicatat di buku yang paling belakang gitu. Biar jadi nilai keaktifan kalian. Oke. Cukup sekian dari Bapak.
Mohon maaf jika ada kesalahan dari Bapak yang saya sengaja ataupun tidak sengaja gitu ya. Mohon dimaafkan teman-teman. Nah, untuk selanjutnya materi berikutnya adalah kita membahas terkait lebih rinci konfigurasi tiap mesin. Untuk materi saat ini kita selesai. Kurang lebihnya mohon maaf. Nun wal qalami wa ma yasturun fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.